Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kalor. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang kalor dan kapasitas kalor. Nah, sekarang kita akan memahami tentang kalor laten dan perpindahan kalor. Yang pertama kita akan coba explore tentang kalor laten ya. Silakan disimak. Kalor laten itu adalah jumlah kalor yang digunakan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya. Nah, kalor laten dibedakan menjadi dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap, di mana masing-masing rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk kalor lebur yaitu Q sama dengan M dikali L. Q-nya itu adalah kalor, M-nya itu adalah massa, dan L-nya itu adalah kalor lebur. Untuk kalor uap yaitu Q sama dengan M dikali U, yaitu Q-nya kalor, M-nya massa, dan U-nya itu adalah kalor uap. Ya, bisa dipahami ya, ini masih mudah. Tinggal dipasangkan aja, nih lebur berarti L, kalau uap berarti uap gitu kan, pakai U kan, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada grafik perubahan wujud zat ya. Dibacanya yaitu dari titik A ke titik F, dari wujudnya S menjadi uap air. Ya, jadi setiap garis ini dia punya proses atau ada perhitungannya ya. Di sini ada nih titiknya, ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Jadi kalau misalnya di soal itu diminta berapa total kalor yang terjadi pada titik A ke F, berarti kan tinggal kita jumlahkan aja, Q1 tambah Q2 ditambah Q3 tambah Q4 ditambah Q5 ya. Jadi ini dihitung masing-masing. Nah, untuk A ke B, untuk Q1, ini kan Q1 ya, Q1 nya itu rumusnya adalah camat, Q camat. Kenapa Q camat? Karena di sini ada perubahan suhu ya. Jadi kalau yang miring-miring ini dia perhitungannya Q camat semua. Jadi Q1 sama dengan Q2 juga kayak gitu. Q3 ya, Q3 dan Q5 juga sama ya. Nah, ini rumusnya Q camat. Untuk Q2 itu adalah proses melebur. Jadi es itu mulai mencair. Maka di sini karena dia melebur, Q2 itu adalah pakainya M dikali L ya. Untuk Q3 itu Q camat, Q4-nya ini adalah proses uap ya, menguap ya. Berarti Q4-nya adalah kita cari dengan rumus M dikali U. Gitu ya. Gitu ya. Berarti Q4 itu adalah M dikali U. Untuk Q5 sama, kita pakainya Q camat ya. Jadi nanti dihitung dulu nih, dicari dulu satu persatu, Q2 nya berapa, Q2 nya Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, Q4 berapa, dan Q5 berapa, baru dijumlahin semua. Begitu ya. Tapi kita juga harus baca baik-baik soalnya mintanya apa. Misalkan minta soalnya adalah dari titik, misalnya soalnya minta hitunglah kalor yang dibutuhkan dari titik B ke titik D, ya berarti kamu cukup hitung Q2 ditambah Q3 gitu aja ya. Gitu. Kita next dulu. Nah, di sini ada contoh soal ya. Sini ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur airnya itu adalah 336.000 Joule per kilogram. Ya, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya apa aja? Ada massa ya. Massanya ada 5 kg. Untuk di sini juga ada kalor leburnya. Ya enggak? Kalau lebur itu kan L, 336.000 Joule per kilogram. Apa yang ditanya? Q ya, kalornya. Berarti jawabnya gimana? Pakai rumus yang tadi ya. Karena melibatkan kalor lebur dan massa, berarti kan pakai rumus Q sama dengan M dikali L gitu. M-nya itu adalah 5 kg dan L-nya itu adalah 336.000. Kalau dihitung nanti diperoleh
1680 tuh 23 1.680.000 Joule. Begitu ya, paham ya? Untuk next contoh soal yang kedua, di sini ada grafik. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Jika kalor jenis es 2100, kalor lebur esnya 336.000 dan kalor jenis airnya 4.200, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses P ke R, PQR adalah berapa? Nah, kalau kita perhatikan di dalam grafik ini, udah kita fokus ke PQR-nya aja. Tidak usah memperhatikan titik yang lain. PQR itu adalah yang udah dibiruin ya, PQR. Ya udah, kita lihat di sini sudah dikasih tahu juga Q1, Q2 gitu kan. Berarti kita hitung dulu Q1 yang berapa dan Q2 nya berapa. Untuk Q1 ya, karena di sini ada perubahan suhu nih, ini kan 0 derajat nih, pasti dong 0 derajat. Dari min 5 derajat ke 0 derajat. Artinya dia ada perubahan suhu nih, berarti pakainya apa? Q1 itu pakainya adalah kicamat ya. Berarti sama dengan berapa diketahuinya dulu ya, lupa ya, diketahuinya apa aja yang diketahui. Masanya berapa? 1 kilogram. Apalagi kalor jenis air, kalor jenis esnya ya, berarti C S, kalor jenis es ya 2100. Terus kalor lebur esnya, kalor lebur bikin L kan 336.000 Joule per kilogram. Apalagi kalor jenis air, berarti C air, kalor jenis air kan 4.200 ya. Gimana nih? Ini Joule per kilogram derajat Celcius. Udah ya gitu ya. Nah, untuk Q1 berarti kamu perhatikan C-nya itu adalah karena di sini masih S bentuknya, berarti pakainya yang ini ya, yang kalor jenis es, bukan kalor jenis air, karena dia masih jadi es kan di sini mah di 0 derajat masih jadi es. Berarti 2100 dikali masanya 1 dikali perubahan suhu. Perubahan suhu gimana rumusnya? T kemarin T2 dikurang T1. Diingat lagi. Nah, T2 nya berapa? T2 nya ini kan kalau kita lihat dari min 5 ke 0 kan. Jadi ini T1 nya ini 5 dan T2 nya ini 0 derajat. Berarti T2 nya itu adalah 0 derajat minus dikurang minus 5 gitu ya. Nah, berarti 2100 dikali 1 kan 2100 ya, tetap ya 2100 kali 1 boleh deh, biar nanti bareng-bareng aja biar nggak bingung. Berarti 0 min 5. Ini artinya itu kan kalau kayak gini artinya 0 ditambah 5 ya. Kalau min ketemu min jadi plus ya enggak. Jadi 0 tambah 5 kan 5. Jadinya berapa tuh? 2100 kali 1 kali 5 ya. 2100 kali 1 kan 2100 dikali 5 berapa? 10.500 Joule gitu. Nah, untuk Q2 nya berapa? Kita butuh Q2 nih. Q2 ya. Q2 itu proses apa tuh? Melebur ya. Proses melebur di sini. Berarti pakai Q ml M dikali L. Ya enggak? M-nya 1, kalau lebur berapa? 336.000. Ya berarti itu segitu kan ya. Ya.
Joule. Berarti kita bisa dapat deh. Berarti Q total atau Q PQR sama dengan Q1 ditambah Q2. Q1 nya itu kan 10.500 ditambah 336.000. Didapatlah, kalau kamu hitung nanti dapat berapa nih? Dapatnya nanti 346.500 Joule. Nah, berarti kalor yang diperlukan untuk proses atau dalam proses PQR adalah 346.500. Paham ya? Silahkan di replay lagi kalau belum paham. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perpindahan kalor. Kalor itu dapat mengalami perpindahan melalui cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi itu adalah cara perpindahan kalor yang terjadi tanpa melalui perpindahan partikel zat penyusunnya. Nah, di mana pengantar kalor yang baik kita sebut konduktor, contohnya seperti besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Dan yang lain ya, masih banyak. Untuk pengantar kalor yang kurang baik atau buruk disebutnya isolator, seperti kayu, kertas, wol, kaca, plastik gitu ya. Salah satu atau di sini ada dua contoh konduksi, seperti misalnya setrika. Kalor atau panas dari setrika dapat berpindah ke kain atau baju. Itu namanya proses konduksi gitu. Atau misalnya ini kita membakar ujung besi. Nanti lama-kelamaan seluruh besi akan panas, akan merembet ke semua sisi. Gitu ya. Itu konduksi. Yang kedua itu ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel penyusunnya. Konveksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Jadi di sini dia terjadi karena ada perbedaan massa jenis zat. Contoh konveksi yaitu terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat yang terjadi pada malam hari, atau oven pada oven ya. Dan juga pengering rambut. Di situ ada proses konveksi di situ. Ya. Nah, oh iya, dan di sini ada gambar, di sini ada ini ya, ada angin laut ya, di sini angin laut. Kalau yang di sini angin darat. Kalau angin laut itu di siang hari adanya, kalau angin darat di malam hari. Yang ketiga selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan kalor yang terjadi tanpa melalui zat perantara. Contoh radiasi yaitu cahaya matahari yang menyinari bumi. Jadi kita akan merasa hangat ya, akan merasa panas gitu. Jadi tanpa medium ya, panas-panas aja. Yang kedua yaitu panas api unggun yang akan sampai ke tubuh kita sehingga kita merasa hangat. Jadi tanpa ada sambungan apa-apa kita bisa merasa hangat dari api unggun tersebut. Gitu aja. Gitu. Ya, pembahasan kita sudah selesai, segitu aja. Silakan dipelajari lagi. Yang tadi khususnya yang ini ya, yang agak cukup bikin mikir, tapi insyaallah bisa kok. Gak terlalu sulit kalau dipelajari. Saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.